Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan kakak Iqbal. Di video kali ini Kak Iqbal mau membahas tentang hukum dasar kimia. Yuk sama-sama kita cek materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan janji kakak tadi ya, di video kali ini kakak akan menerangkan materi tentang hukum dasar atau hukum-hukum dasar kimia ya. Tapi dalam video ini kakak ingin menerangkan 3 hukum utama dulu, yakni hukum kekeralan massa ya, lalu hukum perbandingan tetap, dan diakhiri dengan hukum kelipatan berganda. Nah, untuk video berikutnya nanti kakak akan menerangkan hipotesis Avogadro ini dan hukum perbandingan volume ya. Kita masuk ke hukum dasar yang pertama, yakni hukum kekeralan massa. Siapa yang mencetuskan? Yang mencetuskan itu adalah Lavoisier ya. Nah, Lavoisier bilang apa? Kalau kata Lavoisier itu massa zat sebelum dan sesudah reaksi petak. Ini kata Lavoisier. Bahasa gampangnya, massa sebelum bereaksi sama dengan massa sesudah bereaksi. Atau bisa juga massa pada reaktan sama dengan massa produk. Kak Iqbal kalau misalkan mengajarkan hukum kekeralan massa ini selalu mengibaratkan begini. Kalau kita merebus telur 1 butir, pasti nanti hasilnya atau produknya juga 1 butir dong. Nah, begitu juga dengan hukum kekeralan massa ini ya. Jadi dia ketika dimasukin 1 gram pasti keluarnya akan 1 gram juga. Ini penjelasan terkait hukum kekeralan massa. Nah, untuk contoh soalnya kita perhatikan nih. Baik, untuk contoh soal dari hukum kekeralan massa atau Lavoisier, seperti teman-teman bisa lihat ya di sini. Jadi soalnya kan berapakah massa kalsium hidroksida jika direaksikan dengan 6,97 gram asam fosfat sehingga dihasilkan 11,02 gram kalsium fosfat dan 3,84 gram air. Nah, ini gimana? Kita tulis dulu reaksinya. Kan dibilangnya kalsium hidroksida direaksikan dengan asam fosfat, tulis tuh ya. Nah, kalau sudah produknya apa? Produknya dibilang kalsium fosfat sama air, tulis juga tuh ya. Nah, di sini dia bilang dalam soal asam fosfatnya 6,97, kita tulis 6,97 di sini. Sudah? Nah, kalau sudah K3PO4 nya katanya 11,02, tulis juga di sini. Ya, kalau sudah H2O nya 3,84, tulis juga di sini. Ya, nah ingat untuk Lavoisier itu atau hukum kekeralan massa, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, ini artinya apa? Jumlah yang ada di sebelah sini pastilah sama dengan jumlah yang ada di sebelah sini juga gitu loh. Ya, atau jumlah pada reaktan sama dengan jumlah pada produk. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Yang lengkap mana sih? Di produk ya. Ini sama ini. Kita jumlahin deh. 11,02 ditambah 3,84. Kalau kita jumlahin berapa ya? Dapatnya 14,86. Nah, ya udah 14,86 untuk mencari X ini ya 14,86 dikurang 6,97 dapat 7,89 gram. Jadi KOH yang direaksikan dalam soal ini yaitu 7,89 gram. Baik, lanjut ke hukum berikutnya, yakni hukum perbandingan tetap ya. Siapa yang mencetuskan? Yang mencetuskan itu Proust ya. Nah, apa bunyinya? Perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa dia tertentu dan tetap. Tertentu ini maksudnya apa? Tertentu ini maksudnya dia spesifik ya. Tetap ini dia maksudnya apa? Stabil, nggak berubah-ubah. Ingat konteks hukum perbandingan tetap di sini adalah perbandingan massa ya. Jadi perhatikan konteksnya, perbandingan massa ya.
Nah, untuk penjelasan dari contoh hukum perbandingan tetap, kita lihat nih. Ya, untuk penjelasan terkait hukum Proust ya atau perbandingan tetap. Jadi gini, contoh yang kakak kasih pada materi sebelumnya, ceritanya kita mau membentuk H2O dengan reaksinya H2 dan O2 ya. Jadi terlihat di sini menurut Proust kalau H2-nya 1, O2-nya 8, H2O-nya 9. Kalau H2-nya 2, O2-nya 8, H2O-nya 9. Terus sisa 1 gram H2. Kalau H2-nya 1, O2-nya 9, maka H2O-nya 9. Di sini katanya 1 gram O2 dia sisa. Nah, ketika H2 2 gram, lalu O2-nya 16 gram, H2O-nya 18 dan dia tidak ada sisa. Nah, untuk memahami hukum Proust ini, kenapa sih bisa begini? Kita cari dulu perbandingan massanya ini. Ya, perbandingan massa. Tipsnya dari kakak sekali lagi adalah pilih data yang tidak ada sisanya. Yang tidak ada sisanya kan data 1 sama data 4 ya. Nah, cuma biar gak bingung, pilih yang nilainya besar. Ya, kita lihat di sini H2-nya 2, tulis. O2-nya 16, tulis. Ya, nah dari angka-angka ini haruslah bisa sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, 2 dibagi 2, diapain? Biasa 1. 16 dibagi 2, ya ada 8. Nah, jadi perbandingan massa unsurnya H2-nya 1, O2-nya 8. Ya, sehingga dari sini perbandingan ini kita bisa lihat teman-teman. Untuk yang percobaan 2, kenapa sih sisa 1 gram H2? Karena ketika H2-nya ini kalau dibagi dengan angka acuan ini, ya, dia kan tidak 1 tapi 2. Maka karena enggak 1, ya, sisa 1, berarti ya udah H2-nya sisa 1. Kenapa O2-nya 8? Karena kalau dibagi dengan angka acuan ini, O2-nya bisa dibagi ya, jadinya 8 bagi 8, 1. Sehingga yang bisa dibagi sama dengan 1 itu pasti habis bereaksi, dan yang tidak bisa dibagi dengan 1, ya maksudnya nggak sama dengan 1 nih, pasti dia sisa. Gitu loh penjelasannya teman-teman. Berlaku juga di sini nih, ya. 1 dibagi dengan 1, ya 1 kan. Nah, berarti H2-nya ini dia kepakai semua. Lalu untuk O2 ini, ya, karena dia tidak bisa dibagi 8, ya, terdekat dari 9-nya 8, maka sisa 1-nya ini yaitu punya oksigen. Itu kira-kira untuk penjelasan terkait hukum Proust. Jadi intinya, tentukan dulu angka perbandingan massanya, lalu jadikan angka ini sebagai acuan untuk menentukan yang sisa. Ya, sekali lagi kenapa ini nggak habis? Karena ini tidak bisa dibagi ini, dalam arti bukannya tidak bisa ya, maksudnya kalau dibagi itu nggak sama dengan 1 tapi sama dengan 2. Nah, karena nggak sama dengan 1 berarti ini ya sisa. Nah, ini kalau misalkan dibagi dengan ini, itu kan sama dengan 1. Ya udah, berarti ini habis. Ini nggak sama dengan 1, berarti ini sisa. Itu kira-kira teman-teman penjelasannya untuk contoh terkait hukum Proust. Oke, terakhir hukum kelipatan berganda yang dicetuskan oleh Dalton. Nah, kalau hukum kelipatan berganda ini, dia bunyinya gini: apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama,
maka perbandingan massa unsur lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi, ya, kalau untuk hukum kelipatan berganda ini, kata kuncinya di bilangan bulat dan sederhana. Lantas, apa bedanya dengan hukum perbandingan tetap? Kalau hukum kelipatan berganda ini berlaku untuk unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Nah, kalau hukum perbandingan tetap ini untuk unsur yang itu saja, jadi nggak lebih dari satu senyawa. Ya, nah sama juga kalau hukum perbandingan tetap itu konteksnya adalah perbandingan. Nah, hukum kelipatan berganda ini juga perbandingan, yang mana kalau perbandingan tetap itu massa unsur penyusun suatu senyawa, kalau kelipatan berganda ini terkait dengan massa unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Itu saja konteksnya terkait hukum perbandingan tetap dan hukum kelipatan berganda. Untuk contohnya kita bisa lihat. Berikutnya, untuk contoh terkait hukum Dalton atau perbandingan berganda, kita bisa lihat ya, unsur X dan Y membentuk dua senyawa. Massa X pada senyawa 1 20% dan massa Y pada senyawa 2 60%. Tentukan perbandingan massa X dalam senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, tulis dulu nih, senyawa 1, senyawa 2. Ya, unsur X katanya di senyawa 1 20%, masukin nih di sini. Berarti ketika unsur X di senyawa 1 20%, unsur Y-nya yang 80%. 20 sama 80. Kalau disederhanain 20 bagi 20 1 dong. Ya. Nah, 80 bagi 20 ya 4. Ya, jadi perbandingan unsur X dan Y dalam senyawa 1 banding 4. Nah, dalam senyawa 2, unsur X-nya katakan yang di soal ini massa Y 60%, tulis di sini. Kalau Y-nya 60%, berarti X-nya 40%, kan harus 100%. Nah, dari sini ya 40 sama 60 kalau dibagi 20 2 ya 40. Nah, 60 kalau dibagi 20 3 ya. Nah, sehingga perbandingannya 2 banding 3. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Tentukan perbandingan massa X dalam senyawa 1 dan 2. Berarti tulis di sini kesimpulannya X senyawa 1 senyawa 2. X pada senyawa 1 1. X pada senyawa 2 2. Ya udah, sehingga perbandingan massa X dalam senyawa 1 dan 2 yakni 1 dibanding 2. Oke, itu dulu materi dari kakak untuk kesempatan ini. Terima kasih. Jika memang ada pertanyaan, ditunggu. Dadah.